TV, media informatif pembangunan daerah. Kita akan mendengarkan saran, masukan dari narasumber kita di room tematik ini dari Bapak Kepala Dinas PUPR Sulawesi Barat. Mohon perkenan Pak Kadis, kami berikan waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Yang kami hormati Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Pak Rahim. Terima kasih kita ketemu lagi. Yang kami hormati Bapak Ibu anggota DPRD Komisi 4 Kabupaten Polewali Mandar, teman-teman kepala OPD Kabupaten, Camat, Desa dan Lurah, masyarakat, NGO, ada perbankan, ada dari perguruan tinggi yang kami hormati. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa ketemu, kami sangat bersyukur, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena kita masih diberi kesehatan di tengah wabah virus kali ini. Kita berdoa semua, mudah-mudahan kita diberi kekuatan dan kesehatan, sehingga kita bisa bekerja untuk masyarakat kita di Sulawesi Barat dan khususnya juga di Polewali Mandar. Amin ya rabbal alamin. Pada siang hari ini ada beberapa yang perlu kami sampaikan tentang kebijakan-kebijakan baik dari kebijakan pemerintah pusat maupun kebijakan pemerintah provinsi yang insya Allah kita laksanakan di tahun 2021. Walaupun mungkin nantinya kebijakan ini akan mengalami penyesuaian dengan dampak-dampak daripada permasalahan COVID yang kita hadapi saat ini. Jadi untuk itu mungkin tolong di paparannya diperlihatkan. Ya, jadi untuk di 2021 sebagaimana rencana pembangunan nasional 2020-2024 sesuai dengan arahan Bapak Presiden Jokowi pada sidang kabinet yang kemudian dijabarkan dalam rencana kerja pemerintah. Jadi ada 5 arahan utama Bapak Presiden, yaitu adalah masalah pembangunan sumber daya manusia. Bisa nih ya, bisa paparannya ya. Hostnya tolong hostnya di ya. Ya. Jadi ada 5 arahan utama. Yang pertama adalah pembangunan sumber daya manusia, kemudian ada melanjutkan pembangunan infrastruktur, terutama infrastruktur ini menghubungkan kawasan produksi dan kawasan distribusi, dan juga mempermudah akses ke kawasan wisata, serta menyiapkan lapangan kerja baru, dan untuk peningkatan nilai tambah perekonomian kita. Di samping itu ada penyederhanaan regulasi, ada penyederhanaan birokrasi, kemudian ada transformasi ekonomi. Nah, kalau kita lihat dari situ arahan Presiden tersebut dikaitkan dengan nawacita 9 misi Presiden, ada 2 nawacita itu yang relevan dengan apa yang kita bahas pada sesi diskusi tematik pada kali ini, yaitu nawacita kedua tentang struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan bersaing, serta pembangunan yang merata dan berkeadilan. Yang kalau kita lihat dalam RPJMN 2020-2024 itu masuk dalam agenda infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar. Jadi itu slide berikutnya mungkin. Jadi kita lihat bagaimana hubungan antara arahan Presiden, 9 misi Presiden Nawacita, kemudian apa yang menjadi 7 agenda pembangunan prioritas kita di 2020-2024. Mungkin slide-nya lanjut ya. Kemudian kami lanjutkan dari tema dan prioritas nasional RKP 2021. Terlihat bahwa di dalam ada 7 prioritas nasional di RKP 2021. Ini lanjut Pak ya. Jadi ada 7 prioritas nasional di RKP 2021 sebagaimana di dalam Perpres 18 2020. Yang kita bahas pada siang hari ini adalah prioritas nasional kelima, yaitu masalah infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar. Dan mungkin juga
dengan prioritas 6, yaitu masalah lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim. Jadi ini yang relevan dengan apa yang kita bicarakan pada saat diskusi pada saat ini. Kemudian, apa peluang dan tantangan yang kita lihat di daerah kita, jadi kita tarik di level provinsi. Peluangnya pertama adalah bahwa kita memiliki lokasi yang sangat strategis, berada pada arus laut Kepulauan Indonesia II. Kemudian, kita mempunyai potensi sumber daya alam yang sangat besar, utamanya dari sisi pertanian dalam arti luas. Kemudian juga luas wilayah kita yang kepadatan penduduk yang masih relatif kecil. Dan yang paling penting adalah kita sudah menikmati bonus demografi saat ini. Dan juga adalah Sulawesi Barat sebagai penyangga ibu kota negara. Nah, ini satu peluang besar yang perlu kita manfaatkan betul agar kita bisa menjadi semacam daerah yang betul-betul mensuplai kebutuhan-kebutuhan di ibu kota negara baru kita. Sehingga kita untuk di sisi infrastruktur, kita memerlukan infrastruktur yang bisa melayani angkutan barang dan jasa menuju ke ibu kota negara baru tersebut. Sehingga untuk dibutuhkan misalnya pusat jana serta konektivitas antara wilayah kita sendiri. Kemudian dari segi tantangan kita pada saat ini adalah masalah bencana, karena COVID ini juga sudah disampaikan oleh Bapak Presiden adalah sudah menjadi bencana nasional kita. Kemudian kalau kita lihat kondisi geografis kita, kondisi kita daerah rawan bencana, rawan banjir, rawan longsor serta gempa bumi dan tsunami. Kemudian permasalahan lain adalah masalah konektivitas. Konektivitas antar wilayah kita, baik di dalam internal Sulawesi Barat sendiri maupun dari Sulawesi Barat ke provinsi lain, itu juga masih sangat terbatas. Nah, ini membutuhkan memang dukungan. Di sisi lain, kapasitas fiskal kita untuk provinsi yang belum terlalu besar dibanding provinsi lain, sehingga memang butuh model-model pembiayaan yang tidak hanya mengandalkan APBD dan APBN. Harus ada solusi pembiayaan lain yang bisa membantu, misalnya KPBU dan lain-lain. Kemudian kami lanjutkan kepada isu strategis untuk pembangunan 2021 adalah bahwa di tingkat nasional ada beberapa isunya. Ada 6 yang kami lihat isu di tingkat nasional. Bagaimana satu data Indonesia ini bisa kita wujudkan untuk lebih memudahkan kita lagi dalam proses perencanaan. Kemudian bagaimana pemindahan ibu kota negara, penyelenggaraan birokrasi, standar pelayanan minimal, konektivitas wilayah, baik di Pulau Sulawesi maupun di terkait sendiri untuk di regionalnya, dan juga permasalahan tapal batas antar wilayah, baik di provinsi maupun antar kabupaten kita sendiri. Kemudian di provinsi minimal ada 8 permasalahan yang kita lihat. Salah satunya adalah masalah penyediaan infrastruktur dasar dan kualitas lingkungan hidup. Nah, untuk itu, arah kebijakan di Provinsi Sulawesi Barat untuk 2021 telah ditetapkan oleh pemerintah Sulawesi Barat adalah memperkuat pertumbuhan ekonomi yang berkualitas untuk pembangunan berkelanjutan. Nah, dari tema tersebut ada 5 prioritas untuk di Provinsi Sulawesi Barat. Salah satunya adalah prioritas tentang pembangunan infrastruktur dasar. Nah, di sini nanti kita masuk bagaimana infrastruktur dasar itu bisa lebih ditingkatkan lagi, lebih digenjot lagi di provinsi kita ini. Kemudian dari program prioritas tersebut, sasaran dan arah kebijakannya adalah sasaran strategis pertama adalah bagaimana meningkatkan pembangunan dan kualitas infrastruktur jalan provinsi. Kemudian ada juga yang tadi disampaikan oleh teman-teman dari Kabit Itwil, Bapak Polman, adalah bagaimana meningkatkan kualitas rumah tidak huni dan juga bagaimana elektrifikasi rumah tangga miskin ini yang bisa kita tingkatkan lagi dan meningkatkan kondisi infrastruktur pulau-pulau kecil dan desa tertinggal. Jadi merupakan sasaran strategis di kebijakan untuk program prioritas di infrastruktur. Kemudian di lingkungan hidup ada juga sasaran strategisnya, ada tentang bagaimana pengendalian pencemaran udara untuk meningkatkan kualitas
udara, kemudian meningkatkan kualitas air, dan juga optimalisasi tutupan lahan. Karena kalau kita lihat ada cukup besar lahan marginal yang ada di Provinsi Sulawesi Barat. Serta yang terakhir adalah strategi keempat, yaitu meningkatkan ketahanan terhadap bencana. Jadi mitigasi bencana segala macam, dan kesiapsiagaan serta penanganan darurat bencana yang menjadi sasaran strategis untuk di bidang lingkungan hidup untuk di 2021. Selanjutnya, Bapak Ibu semua, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami juga melaporkan hasil konsultasi regional Kementerian PU yang telah kami lakukan. Ya, mungkin lanjut Pak ya, lanjut mungkin ya. Selanjutnya kami laporkan hasil konsultasi regional dari Kementerian PU yang telah kami ikuti bersama dengan Kementerian PU. Dan ini di kementerian ada namanya baseline. Kalau baseline itu berarti dananya sudah disiapkan. Kalau stok dia menjadi program yang jika bagunya Kementerian PU bertambah, maka stok itu bisa dinaikkan. Sehingga ya stok ini masih butuh perjuangan kita bersama. Bagaimana program kegiatan di stok ini bisa menjadi program kegiatan di baseline. Jadi untuk ke sektor bina margaan, ada preservasi pemilihan rutin itu untuk jalan ruas batas Sulsel dari batas Pinrang ke batas Majene, dan juga ada yang besar itu adalah rekonstruksi jalan dari Tabone ke Polewali. Jadi ada anggarannya di situ. Kemudian juga ada pemilihan rutin jembatan untuk 2021. Kemudian yang stoknya adalah pelebaran jalan menambah laju ruas Polewali Wonomulyo. Kemarin kami pada saat kontrak itu memang hanya bisa 7 km karena masalah kesiapan lahannya. Jadi ini nanti tergantung dari kesiapan lahan yang disiapkan oleh teman-teman dari Kabupaten Polewali Mandar. Kemudian di sisi sektor sumber daya air. Di sisi sektor sumber daya air ada kesempatan kita dengan kementerian adalah pembangunan intake dan jaringan pipa transmisi air baku Batu Piak. Kemudian ada rehabilitasi sekunder juga. Kemudian ada jaringan irigasi tambak daerah di tambak di Nepo, di Galeso. Kemudian kita lanjutkan juga pengamanan abrasi pantai Mampie yang beberapa tahun terakhir ini mendapatkan alokasi dana. Dan juga adalah pembangunan intake dan jaringan pipa transmisi air baku Sungai Masuni sebesar 30 liter per detik. Ini untuk meningkatkan cakupan layanan air bersih kepada masyarakat di Kabupaten Polewali Mandar. Yaitu yang kemudian ada stoknya, yaitu masalah pembangunan bendung dan jaringan irigasi daerah irigasi Tandung. Karena ini kami sudah menyusun SID-nya dan saat ini sementara direview oleh Balai, mudah-mudahan cepat selesai, itu bisa masuk ke fisiknya. Jadi tergantung dari hasil dokumennya nanti, hasil kriterianya. Terus selanjutnya, untuk cipta karyaan, yang di baseline kemarin adalah peningkatan kualitas pemilihan kumuh yang tadi disampaikan oleh Pak Kadit untuk pemilihan kumuh kawasan Momba, jadi Mombi dan batu-batu di Polewali Mandar. Juga ada pembangunan jaringan perpipaan spam IKK Mapili untuk kawasan Luyo dan Mapili, dan juga perpipaan spam IKK Alu untuk kawasan Alu. Sedangkan untuk spam regional Polewali Mandar ini kami masih menyiapkan realitas kriterianya. Saat ini kami sementara menyusun amdalnya, mudah-mudahan dan DED-nya mudah-mudahan tahun ini selesai, sehingga bisa kegiatan stok ini bisa menjadi baseline jika realitas kriteria tersebut bisa kita selesaikan pada tahun ini. Kemudian selanjutnya di sektor perumahan ini masih ada, ini masih data untuk Sulawesi Barat semuanya. Ini mungkin nanti akan dibicarakan di kabupaten tentang jatah per kabupatennya, tergantung daripada kesiapan usulannya. Jadi ada pembangunan baru rumah swadaya, ada peningkatan kualitas rumah swadaya, dan juga ada bantuan PSU untuk rumah umum. Jadi ini untuk seprovinsi nanti tergantung dari kondisi di lapangan. Saya kira itu untuk
APBN 2021. Terus untuk APBD rencananya untuk 2021, jadi kami juga karena belum mendapatkan pagu, nanti setelah musim ini mungkin, jadi kami ada beberapa prioritas untuk kegiatan di 2021, yaitu masalah pertama peningkatan jalan ruas Mapili Periang, kemudian lampu tangga kita selesaikan karena masih ada 6 km yang belum diaspal, kemudian Matangga KP kita lanjutkan lagi sampai ke Kabupaten Mamasa, dan juga ada bangunan pelengkap semacam box culvert serta juga jembatan. Jadi jembatan lampu tangga ini kita rencanakan untuk jembatan Sungai Ranguan di dekat Kota Matangganya. Kemudian peningkatan daerah irigasi Lakejo, karena kita lihat sekarang ini daerah Lakejo itu sudah mengalami minus, airnya sudah tidak mencukupi lagi, sehingga kita mungkin rencana menambah debit untuk di bendungan daerah irigasi Lakejo. Kemudian untuk kami pada kesempatan ini juga melaporkan kegiatan di 2020 untuk APBN dan APBD. Untuk APBN ada beberapa kegiatan. Yang pertama adalah preservasi jalan batas Kota Majene Polewali, Pasar Sulsel, itu sebesar 50 miliar. Ini kita usahakan nanti dia masuk multi-years kontrak supaya bisa berkelanjutan terus. Kemudian ada preservasi Jalan Malabo Tabone Polewali, dan juga yang pembangunan jembatan gantung ini sudah alokasi dana tapi masih proses usulan di DPR RI nanti dengan kementerian. Mudah-mudahan nanti Polewali lagi mendapatkan juga satu kedua jembatan gantung sama dengan tahun ini yang kita bangun. Kemudian untuk wilayah sungai, untuk di 2020 ini adalah pertama, pembangunan abrasi pantai Mampie di Polman sudah dalam proses lelang. Kemudian pembangunan pengendali banjir Sungai Mandar. Ada juga pengendali banjir Sungai Mapili, dan juga pembangunan tembok laut Pantai Banipa, Kabupaten Polewali Mandar. Sekian itu kegiatan yang besarnya untuk kegiatan-kegiatan APBN yang masuk di Polewali Mandar untuk tahun 2020. Dan untuk di provinsi, untuk tahun ini, paket-paket ini semuanya sudah sementara lelang, mudah-mudahan di akhir April ini atau awal Mei sudah terkontrak sehingga kita sudah bisa melaksanakan pembangunan-pembangunannya, yaitu pertama peningkatan jalan ruas Jalan Mapili Periang, kemudian Lampak Matangga. Jadi Mapili Periang ada dua paket di sana, ada yang 5,9 miliar, ada yang 700 juta. Ini terima kasih nih bantuan Pak Wakil Ketua ini yang betul sekali untuk Mapili Periang. Kemudian peningkatan jalan Matangga KP, nah ini yang di AK ini yang sangat disayangkan, ini batal dilaksanakan. Kemudian ada pembangunan jembatan di Mapili Periang tahun ini, jembatan Lili. Di Mapili Periang ini jembatan Sungai Ambu Padang. Kemudian jembatan Desa Lili, ruas Lampa Matangga. Sedangkan Kecipta Karyaan ada untuk prasarana di kawasan peternakan, serta ada salah satu pesantren kita yang sangat berbahaya, kritis, mengalami abrasi untuk dari sungai, sehingga kita bantu untuk pengamanan gedung pesantren Ahlul Quran di Kelurahan Dharma. Saya kira itu yang bisa sampaikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Mudah-mudahan diskusi kita pada siang hari ini bisa optimal dan kita mendapatkan aspirasi-aspirasi yang berkembang di masyarakat untuk bisa diakomodir di tahun berikutnya. Demikian, sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sekwan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus buat narasumber kita. Terima kasih banyak Pak Kadis PUPR. Tidak mudah menghadirkan Pak Kadis di kita hari ini karena agenda beliau juga sangat padat. Tapi alhamdulillah akhirnya Pak Kadis berkenan untuk bersama-sama kita berdiskusi, membahas seperti apa perencanaan infrastruktur untuk Polewali Mandar khususnya pada tahun 2021. Terima kasih banyak Pak Kadis PU PR. Beliau ini
memang senior kami sejak di Bapeda Sulbar. Beliau ini salah satu pejabat yang rendah hati dan sangat mudah kita untuk berkomunikasi dengan beliau. Kami seringkali juga cukup merepotkan beliau, meminta data dan informasi, dan itu sangat mudah kita bisa dapatkan dari Pak Kadis ini. Terima kasih Pak Kadis.